Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mulia, kita sambung pengajian kita di pekan yang lalu masih berkaitan dengan doa yang diajarkan Nabi kepada sahabatnya yang mulia namanya Abu Umamah tentang berdoa. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, tolonglah aku ya Allah. Yang pertama, minal hammi, dari rasa khawatir terhadap masa depan. Obatnya adalah tawakal, sehingga kekhawatiran terhadap masa depan hilang di hati kita. Yang kedua, wal hazan. Hazan artinya duka cita terhadap masa lalu. Salah satu obatnya adalah menerima qadar yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bahas. Yang ketiga, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, tolonglah aku dari sifat lemah. Dan Al-Qur'an mengingatkan kepada kita, dan juga hadis Nabi juga mengingatkan, al-muslimul qawi, muslim yang kuat, ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal muslimid dhaif, daripada muslim yang lemah. Yang keempat, wal kasal. Ya Allah, tolonglah aku agar hilang di hatiku sifat kasal. Kasal artinya pemalas. Al-Qur'an mengingatkan kita untuk selalu berikhtiar dan berusaha. Salah satunya ada di surat Al-Insyirah, surat 94 ayat yang ke-7. Fa idza faraghta fansab, apabila engkau selesai mengerjakan satu pekerjaan, fansab, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain. Yang kelima, sudah kita bahas juga, wa a'udzubika minal jubni. Ya Allah, tolong aku dari sifat pengecut. Rasa takut yang dimiliki itu adalah penyakit, dan salah satu caranya lawan rasa takut dengan saja'ah. Saja'ah artinya keberanian dari dalam agar kita bisa menaklukkan masa depan. Udah 5 ya? Saya ulang dulu. Pertama tadi, ya Allah, tolong aku dari sifat resah terhadap masa depan. Yang kedua, tolong aku ya Allah dari sifat sedih terhadap masa lalu. Yang ketiga, aku minta tolong kepadamu ya Allah agar dihilangkan sifat lemah. Yang keempat, agar dihilangkan penyakit malas tapi tetap berikhtiar. Yang kelima, tolong aku ya Allah agar di hatiku hilang sifat pengecut. Sekarang apa? Minal jubni wal bukhul. Ya Allah, tolonglah aku minta perlindungan kepadamu agar hilang sifat pelit. Bakhil, bahasa Arab, bahasa kitanya adalah bakhil atau pelit atau kedekut. Itu juga adalah bagian daripada penyakit. Apa yang membuat sifat bakhil itu ada dalam hati? Yang pertama, Al-Quran menjelaskan suka menghitung, suka mengumpul dan menghitung-hitung. Kalau mengumpul dan menghitung, maka tidak akan pernah cukup. Kita akan selalu merasa kurang. Masa iya Pak Ustaz? Kita cek Al-Humazah, urutan surat 104, ayat pertama, kedua, ketiga. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah kepada orang yang suka mengumpat, dan celaka kepada orang yang suka mencela. Bagaimana sifat orang yang suka mengumpat dan mencela? Alladzi jama'a malau wa addadah. Orang yang seperti itu suka mengumpul harta dan menghitung-hitungnya. Bapak Ibu, mengumpul dan menghitung
itu hitungan selalu kurang, tak pernah cukup, apalagi lebih. Contoh, bagaimana hitungan itu tak pernah cukup. Satu saat bapak berencana membeli mobil. Yang penting ada mobil, bannya ada 4. Kalau 3 namanya beca atau bemo, kata dia. Harga mobil dia cek 135 juta. Yang dibelinya Agia misalnya. Terkumpullah uang 135 juta. Itu cukup, pas atau kurang? Kurang. Karena kalau duit di tangan 135 juta, niat udah berubah. Sekarang udah ngomong, daripada Agia lebih baik HRV. Tunggu 200 lagi menjadi 350, dia akan terbeli. Mengumpul menghitung, terkumpullah 350 juta. Pas atau kurang? Kurang. Karena niat udah berubah. Niatnya sekarang di hati udah mau membeli Pajero. Ketika dia cek 650 juta, nantilah menabung sedikit lagi, ini akan cukup. Artinya mengumpul menghitung, target kita akan semakin naik dengan rezeki yang sudah kita dapatkan, sehingga sulit untuk berbagi dengan orang lain karena dirinya merasa bahwa saya masih kurang. Kenapa? Mengumpul menghitung. Dan dia ayat ketiga dijelaskan, yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka, dia mengira, dia berpikir dengan harta yang ada itu akan membuat dia kekal, dengan harta yang ada membuat dia bisa terhormat, dengan harta yang dimiliki membuat dia menjadi lebih tinggi dari yang lain. Sehingga dia terpikir, kalau saudaraku bantu, nanti hidupnya semakin baik daripada saya, maka rasa hormat yang orang berikan ke saya akan berpindah ke dia. Penyakit seperti ini itu bisa menimbulkan sifat bakhil. Bukan hanya bakhil yang berkaitan dengan harta, Bapak Ibu, tapi bisa juga bakhil yang berkaitan dengan ilmu. Contoh, karyawan di tempat yang sama, saudaranya, kawannya nanya sama dia, "Abang, iya, abang udah kerja di sini 4 tahun, saya baru masuk 2 bulan. Mungkin jurusan kita sama, tapi pengalaman abang jauh lebih banyak. Aku ingin belajar tentang A, B, C, dan D." Orang yang ditanya itu berpikir, nanti kalau ku ajarkan dia ilmunya, dia menguasai ilmu, maka kehormatan yang saya miliki ini akan berpindah ke dia, respect orang bukan lagi ke saya, akan berpindah ke dia. Maka di situ orang akan bakhil dengan ilmu yang ada. Masa iya Pak Ustadz? Iya. Terkait dengan bisnis pun, ilmu tentang bisnis itu ketakutan orang menjadi sulit, ketakutan orang yang lain lebih sukses daripada dia, itu yang membuat dia bakhil terhadap ilmu. Contoh, mohon maaf ya, saya menyebut nama untuk mudah memahami. Ada seseorang namanya Adelia namanya, dia tukang masak misalkan, dia jualan. Tanya sama kawannya, namanya Desi namanya. Bu Desi nanya sama Ibu Adelia, "Bu Adelia, iya, lontong ibu bagus, kurasakan. Masakan ibu luar biasa, tapi saya belum tahu ilmunya, gimana cara membuat lontong seperti itu." Sebenarnya, kalau hati itu luas, yakin Allah yang maha pemberi rezeki, mudah saja untuk mengatakan itu. Tapi karena dia merasa dengan ilmu ini, aku bisa jualan, dengan jualan mendatangkan rezeki, andaikan ilmu itu kukasih, maka rezekiku pun kukasih sama dia. Sehingga timbullah bakhil berkaitan dengan ilmu. Tapi supaya tidak nampak pelit ilmu, keluarlah kata-kata pamungkas, ini resep keluarga. Karena kau bukan keluargaku, maka engkau tak ada hak untuk meminta itu. Padahal aslinya bakhil dan pelit. Dan Bapak Ibu jamaah yang mulia, mungkin kita pernah mendengar kata-kata yang tadi, bakhil harta, bakhil ilmu, bakhil untuk pengalaman, bakhil terhadap yang lain-lain. Tapi yang sering disebutkan oleh Al-Quran adalah bakhil yang berkaitan dengan harta. Kenapa orang bakhil? Sebab pertama, mengumpul dan menghitung. Yang kedua, dia mengira harta yang membuat dia mulia, harta yang membuat dia terhormat, sehingga kalau harta ini berbagi dengan orang, maka kehormatan akan hilang, orang tak lagi menghormati saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita berpikir rezeki itu karena usaha saja, berapa banyak orang yang usahanya sama, mereka berderetan sampai 10, sampai 12, kenapa rezeki mereka berbeda? Kita kalau menengok di jalan Pangeran Hidayat, itu satu usaha sama semua itu. Dari pangkal sampai ujung itu pelan, misalkan ya, atau mau membuat iklan, atau membuat batu nisan, itu usahanya sama satu jalan semua.
Kira-kira rezekinya sama atau berbeda? Berbeda. Usaha kita sama, tempatnya di tempat yang sama, cara kita berbicara sama, tapi rezeki kita pasti akan berbeda. Cara berpikir itu, mindset itu harus kita tanamkan dalam hati sehingga sifat bakhil itu hilang dari diri kita. Dan jemaah, Al-Quran menyebutkan di An-Nisa surat yang keempat ayat 37, bagaimana cara agar bakhil itu bisa berlanjut. Ayat ini menjelaskan, allazina yabkhuluna, orang-orang yang bakhil. An-Nisa 37, orang-orang yang bakhil. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, menyuruh orang lain, berarti orang lain itu orang yang dekat dengan dia, untuk berbuat sifat bakhil yang sama. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dia menyembunyikan rezeki karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitulah sifat bakhil ini akan bisa lestari dan berlanjut. Apa maksudnya Pak Ustaz? Misalkan Ustaz Andi orang yang sukses di Pekanbaru, amin Allah. Ketika pulang kampung, keponakan minta uang jajan atau tidak? Mintalah uang lebaran. Ketika sampai di kampung dengan membawa mobil Alphard, wajarlah keponakan minta uang. Sebelum mereka minta, tentu pakai mukadimah dulu bertanya, "Paman, apa kabar?" Jawaban saya, "Pusing." Kenapa? Rumah lagi renovasi belum selesai. Ini mobil juga masih kredit belum lunas. Anak-anak sedang sekolah, banyak penanggungan sekarang. Kalau kata-kata itu keluar dari mulut saya, kira-kira apakah keponakan itu masih tega minta uang? Dan itulah yang paling banyak kita jumpai. Sebelum kita berbicara, disuruh menceritakan keluhannya terlebih dahulu, sehingga nikmat yang banyak itu tidak terlihat dan orang merasa bersalah ketika meminta dan meminta. Maka Bapak, Ibu jamaah yang mulia, sifat bakhil, Bapak Ibu jamaah, adalah penyakit di hati, hanya agama yang bisa mengobatinya. Ingat Bapak Ibu bahwa apa itu rezeki? Dua, didapatkan dan dimanfaatkan. Kalau baru dapat, belum dimanfaatkan, belum disebut rezeki. Yang kita manfaatkan pun Nabi mengatakan, ma'akalta fa'afnaita, apa yang kamu makan semuanya akan membusuk. Harta kita berikan untuk food, makanan, dia akan membusuk. Wa malabista fa'ablaita, harta diberikan untuk pakaian, semuanya akan menjadi laku. Diberikan untuk food, dia akan membusuk. Diberikan untuk fashion, dia akan laku. Wa matasaddaqta fa'abqita, apa yang kau sedekahkan itu yang kekal bersamamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain berdoa kepada Allah agar sifat bakhil itu dihilangkan di hati kita, kita juga harus tetap berikhtiar dan berusaha agar sifat bakhil itu hilang dalam diri kita. Karena Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hanya agama yang paling mantap, yang paling bagus untuk menghilangkan sifat bakhil di hati kita. Dan potensi bakhil itu ada sama kita. Soal banyak atau sedikit itu urusan lain, tapi potensinya sama Ustadz ada, sama jamaah ada, potensi bakhil ada. Tapi sedikit banyak sifat bakhil ini bisa kita kurangi, menurun dan menurun, karena kita yakin walau orang tak tahu balas budi, walau orang tak ingat jasa, walau saudara tak tahu terima kasih, tapi kita yakin Allah melihat, Allah mengetahui, Allah akan membalas. Dengan perasaan itu, iman itu yang membuat kita tidak pernah lelah dalam berbuat baik pada orang lain. Karena sifat bakhil itu ada alasannya juga. Apa kata dia? Itu sudah ditolong Pak Ustadz, tak tahu diri. Udah dibantu, tak tahu terima kasih. Kemarin saya berbagi dengan dia, 20 kali saya berbagi. Sekali doang dia pinjam duit tak kasih, hilanglah kebaikanku semua di mata dia. Yes, di mata dia kebaikan kita hilang. Dalam pandangan Allah, sedikit pun yang kita kerjakan pasti akan dibalas. Al-Zalzalah surah 99 ayat 7 dan ayat 8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kecil sebesar biji sawi yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhirnya, orang mengatakan, "Ustaz, kepada saudara kita berbagi bagus?" Ya. Kepada adik dan kakak kita memberi mantap, of course. Tapi Pak Ustaz, ada pepatah mengatakan,
Beri dia sekali, dia akan berterima kasih. Beri dia 2 kali, dia mulai mengharap. Beri dia 3 kali, dia akan mulai menganggap itu kewajibanmu. Beri dia 4 kali, dia sudah mulai lupa diri, lupa daratan. Beri dia berkali-kali, maka di matamu, di mata dia, jasamu tidak ada. Andaikan engkau berhenti, dia akan menyalahkanmu. Andaikan engkau pergi, baru dia sadar bahwa engkau adalah berarti dalam hidupnya. Maknanya Bapak Ibu, kalau kita berbagi hanya ingin mengharap terima kasih, andai orang tak berterima kasih, kecewa di hati kita. Andai ada orang berharap kepada kita, andai kita tak memberi kembali, maka dia akan menyalahkan. Apakah itu merugikan kita? Sedikit pun tidak. Tapi jamaah yang mulia, jangan pernah berharap kepada manusia, karena itu pintu terbesar daripada kekecewaan yang ada di hati kita. Dan satu lagi, jangan pernah lelah berbuat baik, meskipun orang tak tahu balas budi, meskipun orang tidak berterima kasih, meskipun orang tidak tahu diri dan tidak sadar diri. Tapi kita yakin kebaikan kita tak akan pernah sia-sia dalam pandangan Allah, meskipun mungkin orang lain tidak mengingat kebaikan yang ada. Dan ini doa yang ke-6, ya Allah, lindungi aku, tolong aku dari sifat bakhil. Yang nomor 7, nomor 8, kita akan sambung pekan depan. Mudah-mudahan memberikan spirit dan semangat kepada kita agar tetap jangan pernah lelah dalam berbuat baik. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.